media, tokoh-tokoh Sumatera Utara, pimpinan gereja yang hadir di sini, banyak yang mendukung kita, tapi apa boleh buat ini masih yang pertama yang bisa kita lakukan. Persaudaraan warga gereja Sumatera Utara adalah kita bakal kita nanti menyatukan langkah, menyatukan sikap, menyatukan kepedulian. Yang pertama di antara kita dulu, kemudian mewarnai peranan gereja di Sumatera Utara. Manakala kita punya satu kesatuan yang mempunyai suatu peranan yang baik kerohanian, maka kita menjadi salah satu yang membangun bagian dari program-program pemerintah, sehingga kita nanti menjadi satu pilar mendukung program-program pemerintah, negara, tentu program-program gereja. Itu makanya dari Natal yang kemarin tahun lalu sampai sekarang kita melakukan Paskah, kita upayakan ibadah Natal tahun ini makin besar, dan persaudaraan warga gereja Sumatera Utara kita cita-citanya terbentuk seluruh Indonesia, dan juga perlu kita mempunyai cabang di berbagai negara pada saat ini. Semoga ini adalah persaudaraan intelektual, persaudaraan keimanan, persaudaraan kerohanian, persaudaraan sosial bagi kita semua warga Sumatera Utara yang berbasis Kristen. Demikian kami persilakan ke para wartawan melanjutkan langsung kepada bapak-bapak tokoh ini yang sudah saya diperkenalkan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak. Terima kasih Ketua. Mungkin sebelum masuk ke tanya jawab, mungkin kami persilakan dulu dari Ibu Epolus mungkin menyampaikan sesuatu, dan nanti dilanjutkan dengan Pak Profesor Okto untuk sebagai tokoh masyarakat Sumatera Utara juga menyampaikan sesuatu. Kami persilakan. Ya, pertama-tama dengan mengucap syukur kepada Tuhan, sangat berterima kasih pada seluruh panitia yang bergerak untuk terselenggaranya ibadah Paskah gereja-gereja Sumatera Utara yang ada di Jabodetabek. Ada Bang Muli Perdede, Bang Martin Barat, dan seluruh jajaran. Ini kali kedua gereja-gereja Sumatera Utara mengadakan event yang pertama Natal, sebuah hari dari Paskah, dan seperti nama yang kami deklarasikan, di sini hadir bapak-bapak pimpinan-pimpinan gereja dari Sumatera Utara dan sebagian diwakilkan persaudaraan warga gereja Sumatera Utara. Seperti namanya ini sebagai wujud nyata amanat Tuhan Yesus bahwa anak-anaknya bersaudara di dalam Tuhan. Jadi di Sumatera Utara memang kantor sinode gereja-gereja ini, tetapi jemaat-jemaatnya ada di Jabodetabek. Jadi kalau di Sumatera Utara kita bersatu, yang di Jabodetabek pun persaudaraan ini terwujud. Dan apa yang kita harapkan bersama sebagai bagian dari gereja, tentu di antara internal gereja supaya saling mendoakan, bekerja sama dalam hal-hal yang positif. Seperti tadi kami deklarasikan bahwa kita menghadapi tugas yang terbilang berat untuk mengatasi berbagai macam penyakit sosial seperti judi online, dan juga pinjaman online ilegal, juga perdagangan manusia, kerusakan alam. Nah, kalau gereja secara lembaga dan keluarganya semua, pelayan dan organisasinya bersatu hati dan berjejaring dengan saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air, kita berharap dalam waktu yang tidak lama semua usaha baik kita akan berdampak secara positif untuk bangsa yang kita cintai ini. Ini harapan kita, dan ini tidak berhenti di sini, dan tentu persaudaraan ini tidak menjadi alat politik ya. Ini kami pastikan persaudaraan ini murni Kristiani gerejawi dan tidak akan ditumpangi menjadi kendaraan politik praktis.
Jadi ini betul-betul persekutuan persaudaraan di dalam Tuhan dan tentu mendukung program pemerintah yang baik untuk kesejahteraan masyarakat dan kelestarian Indonesia yang kita cintai ini. Ini dulu mungkin yang bisa kami sampaikan, dan nanti panitia akan mengorganisirkan di sini yang kita hormati pimpinan-pimpinan gereja, ada Profesor Bapak Soto Hasibuan, ada Pak Dr. Yasona Tauri di sini, dan kami yang dari gereja-gereja Sumatera Utara. Terima kasih. Terima kasih Amal. Berikutnya kami persilakan kepada teman Profesor Soto untuk menyampaikan juga sedikit. Ini semua wakili tokoh daripada Sumatera Utara. Baik, terima kasih Ibu Bapak sekalian yang saya hormati. Saya sangat bangga sekali dengan adanya acara ini. Saya sangat memuji dan apresiasi kepanitiaan yang telah menggalang acara ini, membuat dan mewujudkan acara ini. Mana ketuanya ada Pak Umoli, Pak Dede, ada saya lihat juga yang menonton Pak Martin Kota Barat, dan panitia-panitia yang lain. Karena saya tahu melaksanakan kegiatan itu tidak mudah, perlu kesabaran, kebesaran jiwa, dan akhirnya saya lihat ternyata Pak Gubernur S mampu untuk melaksanakan kegiatan itu. Kedua, saya mengapresiasi tadi karena tadi ada dideklarasikan dari acara ini untuk pemberantasan narkoba, judi online dan sebagainya. Kebetulan saya sudah 2 kali di Perdana Menteri melihat bahwa ini bersesuaian dengan cita dari Presiden kita Pak Prabowo, bersesuaian, ya. Jadi saya pikir ini harus didukung, ya, karena apa yang dilakukan oleh Bu Basken ini pasti sekali tanpa disadari sangat mendukung program Presiden kita. Jadi mudah-mudahan bisa hal ini menjadi satu perjuangan kita bersama, dan persekutuan yang ada sekarang ini di antara denominasi gereja yang ada. Tadi dikatakan ada persaudaraan dalam kasih dan iman, tapi juga mungkin sebagai brotherhood, ya, sebagai anak bangsa, sebagai brotherhood, persaudaraan di antara kita semua, dan itu bisa mempererat perjuangan kita bersama. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan hal ini bisa berlangsung terus supaya judi, narkoba, judi pinjaman online yang ilegal itu kita bisa berakhir bersama. Terima kasih. Terima kasih Mama Profesor Soto Hasibuan. Dan juga kita juga bergembira karena di tempat ini juga hadir Pak Profesor Lauli, mewakili tokoh sekaligus pembicara juga pada seminar kita pada siang hari ini. Silakan, Prof. Shalom. Shalom. Terima kasih untuk gereja, untuk teman-teman semua. Saya sejak lama sudah diberitahu oleh Pak Umoli tentang berdiskusi tentang bagaimana membentuk sebuah persaudaraan warga gereja Sumatera Utara yang kami abolitif. Kami mempunyai tujuan bagaimana membangun kebersamaan, bagaimana kita berkontribusi untuk masyarakat, bagaimana kita ikut bersama-sama pemerintah membangun bangsa ini, memerangi penyakit-penyakit sosial yang sudah disampaikan, narkoba, judi online, pinjol dan lain-lain itu, dan tentunya menyuarakannya, melakukan langkah-langkah yang perlu tentunya dengan baik, dengan pikiran-pikiran yang baik, tindakan-tindakan yang baik sesuai dengan ketentuan hukum. Coba terutama kita juga mengajak generasi muda warga gereja sebagai kader-kader gereja ke depan ikut concern, ya, dalam masalah-masalah sosial, ekonomi di tengah-tengah masyarakat kita. Sebabnya dari panitia ini banyak anak-anak muda yang sangat-sangat cerdas,
dari mempunyai pendidikan dari luar, dari dalam, dan ada professional entrepreneurs, sehingga ini adalah suatu persetujuan yang baik. Kami menyambut baik. Terima kasih kepada seluruh pimpinan gereja yang telah bersedia untuk ikut bersama-sama dan merestui persekutuan kita ini, persaudaraan kita ini. Kita harap ke depan persaudaraan umat gereja Sumatera Utara ini betul-betul dapat sesuai dengan visi misinya, dapat memberikan yang terbaik, kontribusi yang terbaik kepada masyarakat, bangsa dan negara kita. Tentu perhatian Sumatera Utara, tetapi tidak hanya Sumatera Utara, dan juga perhatikan. Terima kasih. Shalom. Shalom. Terima kasih Pak Profesor Loli. Dalam rangkaian daripada perayaan Paskah kita PWGSU ini, kita menginisiasi memang seminar yang kita tujukan untuk generasi muda Sumatera Utara. Dan inisiator daripada seminar ini adalah dari Amang Martin Huta Barat sebagai penasihat daripada PWGSU, karena Amang Martin ini begitu melihat bahwa bagaimana nantinya generasi muda asal Sumatera Utara ini dipersiapkan untuk tangguh dalam menghadapi tantangan perkembangan zaman. Kami persilakan, Amang. Saya kira inisiatornya itu semua kita, tidak satu orang. Tapi Sumatera Utara itu adalah provinsi terbesar di luar Pulau Jawa. Dan umat Kristen yang terbesar di provinsi salah satu adalah dari Sumatera Utara. 35% umat Kristen dari Sumatera Utara itu adalah 35% umat Kristen di seluruh Indonesia. Jadi kalau kita bicara Jawa, 35% orang Jawa di seluruh Indonesia, maka umat Kristen Sumatera Utara itu 35% dari seluruh umat Kristen di Indonesia. Jadi kalau kita bicara partisipasi warga gereja, tidak bisa mengabaikan peranan warga gereja Sumatera Utara. Ini bukan organisasi politik, Amang Eporus tadi sudah menegaskan, dan kita akan jaga. Tapi ini adalah organisasi persaudaraan warga gereja yang dibina oleh gereja-gereja Sumatera Utara. Jadi kalau kita misalnya akan menghadapi musuh-musuh sosial, praktek-praktek judi, narkoba dan sebagainya, nanti akan kita lihat lebih dari 12.000 pendeta yang berasal dari Sumatera Utara akan mengkhotbahkan itu, akan menjadi isi khotbah-khotbah memerangi judi, narkoba dan sebagainya. Sekaligus khotbah yang akan mempersiapkan anak-anak muda kita menghadapi tantangan masa depan. Jadi saya kira salah satu tadi yang sudah dijelaskan, yang melaksanakan ini semua anak-anak muda. Dan anak-anak muda ini sudah berjanji mereka akan menjadi musuh daripada narkoba dan judi online. Mereka akan menggerakkan nanti semua anak muda di Sumatera Utara dan Jakarta bersatu untuk melawan itu. Nah lalu kemudian mengapa seolah-olah ini eksklusif hanya umat Kristen? Pada saatnya kita akan bersama-sama sebagai satu bangsa dengan umat Islam, dengan umat Hindu, dengan Buddha dan lain-lain. Tetapi yang konkret yang bisa kita lakukan sekarang adalah membuat warga gereja itu sebagai warga negara bisa menjadi bagian daripada tanggung jawab kita mengabdi kepada kepentingan nasional. Itulah motivasinya saya kira membuat acara ini. Terima kasih. Terima kasih Amang Martin atas memang pencetus pertama kali tentang seminar ini memang dari Amang Martin, walaupun tadi disampaikan bahwa ini adalah ide dari bersama ketika kita berdiskusi untuk membuat perayaan Paskah ini. Kita tidak mau hanya berhenti hanya ibadah saja, ada sesuatu yang kita kerjakan. Terus Amang Martin menyampaikan bahwa kita harus membekali anak muda kita, anak muda Sumatera Utara yang mungkin udah generasi kedua, ada yang generasi ketiga yang lahir tidak dari Sumatera Utara. Tentunya situasi latar belakang tantangannya berbeda dengan tentunya kita yang memang dari asal Sumatera Utara. Dan satu poin lagi yang jadi seruan tadi daripada pemimpin-pemimpin gereja
melalui PWGSU adalah Pak Nurdin Tambobolan, kami persilakan ada taruh kursi satu. Ya Pak Nurdin Tambobolan, terima kasih sudah hadir. Baik. Ya, jadi salah satu tadi yang menjadi seruan daripada pemimpin gereja itu adalah mengenai perang atau pemberantasan terhadap penyakit masyarakat, khususnya narkoba, judi online, pinjol ilegal, dan sebagainya yang tentunya ini menjadi suatu kekhawatiran mengancam masa depan daripada anak muda, mengancam masa depan daripada gereja. Dan belum lengkap rasanya kalau seandainya Pak Pendeta Christmas Barus yang didaulat hari ini sebagai pengkhotbah untuk menyampaikan apa yang menjadi buah pikiran terkait dengan seruan ini. Silakan. Terima kasih Pak Kediri dan teman-teman panitia. Kemarin kita sama-sama berkumpul sekitar 2 bulan lalu, ada proses penelitian di Sumatera Utara, dan hasil penelitian itu akhirnya diakumulasi oleh Kepala BNN Sumatera Utara dengan menyatakan bahwa Sumatera Utara darurat narkoba. Beberapa hari setelah statement itu, kami sahabat Bapak Ibu, tokoh masyarakat dan pimpinan gereja segera berangkat ke Jakarta untuk mendukung statement Pak Jenderal tentang Sumatera Utara sebagai daerah narkoba. Kita bersama-sama berdoa kiranya pemerintah memberi perhatian yang serius, karena saya pikir tidak lain tidak bukan bahwa keresahan terbesar sekarang di negara kita adalah hilangnya satu generasi atau bahkan dua jika penyakit masyarakat tentang narkoba, judi, dan prostitusi tidak diselesaikan. Sementara kita sebagai orang percaya dan masyarakat yang berbudaya sangat mengusung tinggi bahwa anak-anak kita adalah harta terbesar bagi kita, dan dari dalam keyakinan kita orang Kristen juga bahwa anak-anak kita adalah persembahan terbaik kita menuju masa depan. Kemarin kami berdiskusi juga dengan Bapak Ketua Panitia Pak Pardede dan Joni Ginting. Terima kasih buat Pak Joni Ginting dan Pak Pardede atas diskusi spesialnya. Ternyata dengan hanya mendesak dan mengharapkan negara untuk memperbaiki darurat narkoba ini juga tidak terlalu berhikmat amat. Kami mendapatkan pesan yang mungkin hari ini bisa kita tegaskan ulang, bahwa narkoba bukan musuh para aparat, dan aparat bukan musuh gereja. Gereja juga bukan lawan tanding dari aparat. Mari kita menciptakan satu mindset bahwa penyakit sosial ini musuh bersama masyarakat, bukan satu pihak yang harus bekerja keras. Karena itu, mari kita sama-sama bahu-membahu bergandeng tangan. Kita gereja mendoakan pemerintah kita agar bekerja dengan sungguh. Lalu kita juga gereja, saya pikir perlu menciptakan sebuah konstruksi spiritual. Karena statement-statement dan pengajaran agama kita sudah cukup bagus. Tapi ekosistem kita menciptakan karakter yang kita anggap baik dan benar, cara kita itu tidak mumpuni. Sehingga konstruksi spiritualnya saya kira perlu kita lebih serius. Umpamanya, kalau kita memang tidak merindukan dan menginginkan ada penyakit masyarakat, berarti itu tidak hanya sebuah slogan, tapi sebuah kurikulum yang menjadi praktis kehidupan setiap hari. Kalau umpamanya satu bagian yang boleh kami laksanakan sekarang di GBKP adalah membuat peta peran keluarga yang harus dikerjakan bapak, ibu, pemuda, dan anak. Peta peran yang harus dikerjakan oleh pemuda itu di sosial dan budaya. Ada peta peran yang harus dikerjakan juga di keluarga dan juga di gereja. Dan semakin banyak anak-anak kita yang memiliki peta peran yang membuat mereka merasa bermartabat, bukan terasing dan tertinggal di tengah kemajuan zaman, saya kira mereka akan menjadi pribadi yang lebih baik. Karena kadang-kadang tanpa kesadaran kita keluarga, gereja, dan budaya lah yang membuat anak-anak kita merasa
tidak terpedulikan atau tidak memiliki harga diri atau kurang bermartabat, apalagi di tengah dunia yang penuh dengan persaingan dan pertarungan ini. Saya kira strategi utama untuk membuat anak-anak kita bisa terpelihara adalah menciptakan ekosistem dan konstruksi sosial yang membuat mereka berharga di tengah keluarga gereja Indonesia. Itu saya kira pesannya. Terima kasih banyak buat panitia. Terima kasih Pak Pendeta. Kalau kita bicara mengenai membangun ketahanan generasi muda, rasanya kita perlu juga daulat Pak Hinca Siburian untuk menyampaikan pemikiran bagaimana membangun ketahanan daripada generasi muda. Kami persilakan Ahmad. Ya, terima kasih rekan-rekan media yang saya hormati. Tentunya tadi apa yang sudah disampaikan, pemikiran dan gagasan itu yang sangat penting, dan saya secara pribadi juga berterima kasih atas acara ini dan kehadiran peran dari gereja untuk bagaimana generasi ke depan. Saya adalah generasi dari kampung, yang murni dari kampung, yang mengalami bagaimana kehidupan di kampung. Memang ada tantangan yang kita hadapi saat ini, adanya dunia baru, yaitu dunia digital atau dunia siber. Di namanya dunia, itu juga di situ pasti ada untuk kesejahteraan manusia, tapi yang menjadi masalah yang besar yang kita hadapi, kita tidak begitu siap menghadapi masalah sosial ataupun ancaman yang ada di situ, khususnya termasuk tadi yang disampaikan narkoba. Semakin mudah untuk melakukan transaksi narkoba dengan didukung dengan kemajuan digital. Jadi memang saya secara pribadi sependapat, dari saya hanya pengalaman pribadi. Keluarga itu adalah menjadi kata kunci. Nah, kata kunci bagaimana kita menghadapi atau bagaimana kita mengatasi masalah-masalah sosial seperti ini yang tentunya didukung oleh gereja. Saya sangat berterima kasih ini gereja bersama-sama untuk bisa kita mewujudkan program ini menjadi program pemerintah, kita mengamankan generasi muda kita ke depan. Saya rasa itu saja. Sekali lagi terima kasih banyak dan terima kasih untuk media. Terima kasih Ahmad. Ya, jadi udah lengkap rasanya untuk mewakili dari beberapa bagian dari pemuka gereja, tokoh masyarakat, juga dari beberapa profesi yang sudah kami mintakan untuk pandangannya, pendapatnya tentang bagaimana PBGSU menjalankan visinya ke depan. Selanjutnya kami persilakan kepada rekan-rekan wartawan floor untuk menyampaikan pertanyaan. Silakan. Ya, sebutkan dari media mana ya. Dan ditujukan ke siapa? Silakan. Selamat siang semuanya. Saya Samuel dari Metro TV. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, untuk PPGSU ini sendiri sudah ada berapa gereja yang berhidup di dalamnya? Terus selanjutnya, ini kan pasca perdana berarti ya dari PPGSU. Itu ada makna spesial kan khususnya di tahun ini, dan mungkin terkait dengan dinamika bangsa secara nasional dan global itu seperti apa pemaknaan pasca dari PPGSU? Ya, terima kasih. Saya kira salah satu nilai pasca itu adalah bahwa Yesus telah bangkit. Dengan kuasa kebangkitan itu, batu itu telah terguling dan sudah dikomatkan Bapak Ketua Menteri. Batu pengukuran itu sudah terguling. Batu itu dalam masalah besar, masalah yang dihadapi oleh kehidupan yang lemah. Tapi justru batu itu telah terguling itu adalah karena kuasa kebangkitan itu. Itu memberikan refleksi bagi kita bahwa dengan kuasa kebangkitan Kristus, gereja-gereja dalam hal ini orang-orang percaya dan juga warga gereja
dengan kuasa kebangkitan itu kita akan dimampukan oleh Tuhan untuk menangani konteks yang sudah disebutkan tadi, masalah narkoba, dengan masyarakat dan sebagainya. Nah, ini yang menjadi kekuatan kita. Oleh karena itu, nilai-nilai Paskah itu kita harus refleksikan dengan kebersamaan, khususnya warga gereja yang memiliki potensi besar, kemudian talenta dan sebagainya. Mari kita bersama-sama untuk ambil bagian dalam pergumulan, khususnya warga masyarakat yang ada di Sumatera Utara. Saya kira kolaborasi ini yang disebut tadi persaudaraan warga gereja Sumatera Utara ini sangat menarik, kata persaudaraan ini, karena persaudaraan ini, istilah ini dari bahasa Yunani yang disebut dengan adelphos, dari kata delphus, itu berarti rahim. Nah, kita semua anak-anak yang berasal dari Sumatera Utara ini satu rahim kita, satu rahim yang dipanggil oleh Tuhan bagaimana kita melakukan aksi nyata di tengah-tengah pergumulan saudara-saudara kita yang ada di Sumatera Utara. Terima kasih. Boleh menambahkan sedikit, di Gereja Arus Utama, Paskah adalah pusat liturgi. Paskah adalah perayaan terbesar di Kekristenan. Dan maknanya dalam konteks sekarang juga ada dua. Yang pertama, dengan kebangkitan itu artinya bahwa Yesus itu mencintai kehidupan. Oleh karena itulah semangat Paskah tahun ini di tengah-tengah pergumulan yang tadi yang pro kematian, narkoba dan sebagainya, biarlah Paskah ini karena Tuhan itu mencintai kehidupan. Orang-orang Kristen seharusnya seirama dengan Tuhan, mencintai kehidupan, menjauhkan segala yang merusak kehidupan. Yang kedua, kebangkitan itu menunjukkan bahwa Yesus adalah pengampun. Sebetulnya Dia punya kuasa untuk menghancurkan semua yang terlibat dalam penyalibannya. Tetapi kita lihat dalam peristiwa Paskah, Dia tidak pergi ke Pilatus, Dia tidak pergi kepada orang yang menyalibkan untuk menghancurkan mereka. Dia menunjukkan diri kepada para murid. Itu artinya apa? Yesus menunjukkan pengampunan. Paskah tahun ini berbicara kepada orang-orang Kristen, mari kita saling mengampuni sesama orang Kristen, mengampuni sesama warga bangsa, sehingga bangsa ini menjadi kuat kalau kita saling mengampuni, menjunjung tinggi kebersamaan, persaudaraan dan toleransi. Terima kasih, Ahmad. Ada lagi? Ya, silakan, Pak. Shalom. Salam semuanya. Shalom. Ya, saya perkenalkan diri. Saya Widodo. Saya adalah Sekda Pewarta Indonesia, yaitu Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia yang ada di DKI Jakarta. Saya hormati Bapak Fatih, Pak Pendeta, Profesor Mauli, juga abang-abang yang lain. Saya ucap syukur. Persaudaraan warga gereja Sumatera Utara suatu hal yang luar biasa. Saya dukung di dalam hal gerakan kebangsaan sesuai dengan tadi sudah dideklarasikan. Saya sangat setuju dan mengangkat masalah lingkungan, masalah penyakit masyarakat. Dalam hal ini kami dari Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia mendukung sepenuhnya agar persaudaraan warga gereja Sumatera Utara akan jadikan teladan, jadikan lilin, jadi terang bagi negara Indonesia. Ada satu pertanyaan yang mungkin bisa jawab pada abang-abang semuanya, yaitu apa harapan bagi gereja, khususnya persaudaraan warga gereja Sumatera Utara yang nantinya tidak hanya di Jakarta saja, tetapi akan meluas ke seluruh Indonesia. Maka umat setelah deklarasi ini apa langkah-langkah apa yang dia akan kerjakan? Dan kedua, bagaimana menjaga konsistensi, komitmen agar tidak hanya seremonial saja, agar supaya gerakan menjadi nyata. Dan apa pesan bagi masyarakat Indonesia terkait pentingnya menjaga lingkungan, khususnya dalam hal ini banyak perusahaan. Saya percaya persaudaraan warga gereja Sumatera Utara juga akan senantiasa anti intoleransi. Dalam hal ini kami selalu
mengutamakan kasih persaudaraan agar kita Indonesia jadikan satu mercusuar dunia, bahwa kita gerakan khususnya keluarga kita, keluarga Medan dan khususnya Batak akan jadikan contoh. Apalagi saya sedih sekali kalau ada tadi keluarga Medan ada tergolong satu indikasi narkoba yang cukup tinggi. Oleh sebab itu kami dari Pewarna akan mendukung sepenuhnya agar terjadi kolaborasi yang sepenuhnya agar kegiatan organisasi ini jadi sukses. Terima kasih. Terima kasih Pak Widodo. Ini ada dua bagian, nanti ada satu bagian dijawab oleh Ketua, satu bagian dijawab oleh Ketua Panitia. Ya. Terima kasih. Sebelum saya jawab tadi dari kantor itu ada beberapa anggota gereja yang termasuk di GWSI. Sekarang ada 9, yaitu KKBP, IKBP, HKI, IKPI, Injinias, BNKP, IKPS, dan ada macam-macam. Memang ada banyak gereja yang ada kantor pusat di Sumatera Utara, tapi mungkin panitia melihat bahwa ada memang beberapa belum mempunyai warganya yang ada di Jakarta. Berkenaan dengan Kota Bapak Widodo tadi, di sini kami perlu katakan bahwa memang kita berharap ke depannya melalui persekutuan persaudaraan yang ada di PBB sendiri, tidak hanya sekadar ikatan persaudaraan, ikatan tali saudara saja, tapi dilaksanakan ataupun dijawantahkan dengan lebih nyata lagi melalui saling kepedulian. Itu mungkin yang bisa kita harapkan, sehingga melalui para bapak semua di sini sebagai inisiator, para tokoh-tokoh yang ada di Jakarta yang berasal dari Sumatera Utara, mereka menjadi pioner ke depannya untuk melihat potensi-potensi apa yang perlu terjadi, sehingga tidak hanya sekedar saudara saja, tapi nantinya ke depannya bisa menjadi tempat membuat para warga gereja yang ada di Sumatera Utara dimanapun itu berada menjadi pioner untuk menjadi bagian pemberi pengampunan. Itu mungkin. Terima kasih. Terima kasih ya Pak Pendeta. Tadi ada satu lagi rasanya pertanyaan ya Pak Widodo. Langkah nyata apa yang akan dilakukan PWGSU ke depannya sesuai misi? Silakan Ketua. Baik, terima kasih Pak Widodo. PWGSU tadi deklarasi pada tanggal 18 April 2025. Tahun ini organisasi PWGSU akan kami tuntaskan sekurang-kurangnya 8 tahun dengan 3 pilar. Pilar paling atas adalah pimpinan gereja eksomisio seluruh yang berasal dari Sumatera Utara. Kemudian pilar kedua yaitu para intelektual warga gereja Sumatera Utara, para profesional, para financial business seperti ekonomi dan aparatur negara yang ada berkenan bersama-sama kami dalam hal itu, dan secara nasional federasi para remaja, apostol seluruh gereja. Ini nanti dilengkapi dengan suatu sistem manajemen struktur, yaitu klasis, prices, wilayah di berbagai lokasi yang pertama di Jakarta ini sebagai pengarah strategi, tapi para penasihat kita semuanya, para direktur menjadi pengarah yang bersifat taktis, dan para remaja yang akan berkelas untuk membawa mengkonsolidasikan wilayah ini sampai ke seluruh Indonesia, sampai ke Indonesia. Ya, terima kasih Ketua. Jadi sekaligus statement dari Ketua tadi mengakhiri daripada sesi press conference kita, karena waktu kita sudah memang harus masuk ke sesi seminar.